Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil petani milenial dari Kabupaten Banyuwangi. Di video kali ini saya mau berbagi kepada sahabat tani semua salah satu amunisi yang saya gunakan dalam upaya meningkatkan hasil panen di lahan persawahan saya yang saya tanami padi ini ya sobat tani semua. Amunisi yang saya gunakan adalah Gipgro ya sobat tani. Di video kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, saya akan menampilkan hasil dari penyapraian Gipgro di lahan padi saya. Bagaimana hasilnya, keluar malainya seperti apa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu persiapan apa saja dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum pengaplikasian Gipgro. Dan yang ketiga adalah dosis, waktu, dan cara penyapraian Gipgro sobat tani semua. Yuk langsung saja ke video pembahasannya berikut ini ya sobat tani. Baik sobat tani semua, langsung ke pembahasan pertama yaitu saya ingin menampilkan hasil dari penyapraian Gipgro. Kebetulan padi saya ini sudah saya spray Gipgro seminggu kemarin ya sobat tani, dan ini dia hasilnya sobat tani. Saya mau berpindah ke kamera belakang dulu ya sobat tani. Ini dia padi saya Inpari 32 Promeo yang 7 hari kemarin sudah di-spray Gipgro. Alhamdulillah sekarang malainya bisa keluar serempak sobat tani. Namun ada juga yang keluarnya lambat dikarenakan kemarin di pinggiran sana itu padinya itu sakit, jadi keluarnya terlambat ya. Tetapi alhamdulillah kebanyakan sudah keluar serempak sobat tani. Nah ya, serempak keluarnya sobat tani. Itu yang tengah ngeblok tidak keluar malai itu adalah padi Sulaman, jadi keluar malainya lambat ya sobat tani meskipun sudah diaplikasikan Gipgro. Baik, kita perdekat ya sobat tani hasil dari malai yang keluar dari padi saya. Ini dia sobat tani hasil malainya, cukup panjang sekali sobat tani, bisa diperhatikan ya, tuh panjang sekali. Salah satu manfaat dari aplikasi Gipgro ini dia sobat tani, bisa memperpanjang malai. Ya, kita jalan-jalan lagi di sawah saya yang berada di tengah ya. Itu gubuk saya yang tadi sobat tani yang biasa saya tempat konten. Nah, kita jalan-jalan terlebih dahulu. Ya, malainya nih sobat tani, bisa diperhatikan ya, landung. Selain untuk memperpanjang malai, Gipgro sendiri juga bisa untuk memperbesar bulir padi ya sobat tani. Kemudian diharapkan ketika malainya itu panjang, maka bulir padi itu semakin banyak ya. Bukan hanya itu saja, ini juga bisa mempercepat proses pengisian bulir padi nantinya sobat tani. Dengan demikian diharapkan nanti hasil panen kita bisa meningkat dengan pengaplikasian Gipgro. Ini juga masih ada yang baru keluar, masih ada serbuk-serbuknya sobat tani ya. Di sini saya mau memberikan rahasia juga ya sobat tani. Cara untuk memperpanjang malai itu kuncinya batang padinya itu harus panjang juga ya sobat tani. Kalau batang padinya pendek maka malainya yang keluar juga pendek. Jadi ini batang padinya harus diperpanjang. Dan itulah salah satu dari manfaat Gipgro sobat tani, yaitu untuk memperpanjang batang, kemudian memperpanjang daun. Karena semakin panjang daun itu juga bisa mempermudah proses fotosintesis dari si padi ini ya sobat tani. Ya ibaratkan manusia kalau dapurnya itu besar maka memasaknya itu kan juga semakin mudah ya, semakin banyak juga, sama kayak padi karena daun ini tempatnya berfotosintesis. Kalau padinya besar panjang gini maka proses fotosintesisnya itu juga lebih sempurna sobat tani. Nah ini dia malainya sobat tani ya, panjang-panjang bukan? Baik, setelah sobat tani semua mengetahui hasil dari penyapraian Gipgro di
padi saya, bagaimana efeknya kepada bulir malainya, kemudian kepada batang padinya dan kepada daunnya. Maka kita lanjut ke video pembahasan yang kedua. Apa sih persiapan kita sebelum pengaplikasian GIPGROW dan hal penting apa yang perlu kita perhatikan sebelum pengaplikasian GIPGROW ya Sobat Tani. Baiklah Sobat Tani, ketika kita memutuskan ingin menggunakan GIPGROW di lahan padi kita, maka Sobat Tani harus tahu apa saja efek dari pengaplikasian GIPGROW, yaitu dia akan mempercepat proses pertumbuhan padi, baik fase vegetatif maupun generatif. Ketika tanaman padi itu mempercepat proses pertumbuhan baik dari segi tinggi, batang maupun daun padi itu sendiri, maka padi itu memerlukan energi yang banyak ya Sobat Tani. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu adalah nutrisi sudah tercukupi ya. Jangan sampai Sobat Tani mengaplikasikan GIPGROW namun nutrisi di padi Sobat Tani itu tidak terpenuhi. Artinya padinya itu kurus. Jangan sekali-kali kalau padinya kurus itu diaplikasikan GIPGROW ya Sobat Tani. Kemudian hal penting selanjutnya yang perlu diperhatikan sebelum pengaplikasian GIPGROW ya Sobat Tani, yaitu padi harus dalam kondisi prima. Artinya padi itu terbebas dari penyakit maupun hama Sobat Tani. Daunnya harus sehat Sobat Tani, harus hijau. Kondisi padi yang prima ini sangat penting sekali ya Sobat Tani. Jangan sampai padi sakit kita aplikasikan GIPGROW. Soalnya kenapa? Karena padi sakit itu memerlukan energi yang banyak. Jangan difokuskan ke pertumbuhan dulu. Fokuskan ke penyembuhan terlebih dahulu ya Sobat Tani. Baru ketika padinya sembuh bisa Sobat Tani aplikasikan GIPGROW. Jadi perhatikan ya Sobat Tani, padinya harus benar-benar prima kayak padi saya ini ya Sobat Tani. Nah, saya pamer dulu ya Sobat Tani. Jadi prima, harus benar-benar hijau gitu ya Sobat Tani. Dan sebagai tambahan, saat mau mengaplikasikan GIPGROW, sediakan juga ya pupuk daun Sobat Tani yang kita semprotkan berbarengan dengan GIPGROW nanti. Ini pupuk daun bertujuan untuk jaga-jaga ketika padi kita kekurangan nutrisi, nanti bisa terpenuhi dari pupuk daun ini ya Sobat Tani. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu cara aplikasi, dosis maupun waktu aplikasi dari GIPGROW ini ya Sobat Tani semua. Jadi GIPGROW itu ada dua macam, yaitu ada yang 10 SP maupun 20 SP atau GIPGROW panen. Jadi sebenarnya dari kedua macam GIPGROW ini sebenarnya itu sama saja ya Sobat Tani, cuman dosisnya aja yang berbeda. Kalau yang GIPGROW panen itu dosisnya 20 SP, artinya dosisnya lebih tinggi dari 10 SP. Kenapa ada panennya? Ya sebenarnya GIPGROW panen ini lebih cocoknya diaplikasikan di fase panen. Artinya ketika malai padi itu sudah keluar semua ya Sobat Tani, jangan diaplikasikan saat fase vegetatif dikarenakan dosis 20 SP ini cukup tinggi. Takutnya khawatirnya nanti padinya itu terlalu tinggi, daunnya terlalu panjang gitu ya. Dikhawatirkan nanti kalau daunnya terlalu panjang kayak daunnya sereh ya Sobat Tani, itu kalau kena angin nanti daunnya bisa patah-patah Sobat Tani, seperti pengalaman saya. Jadi kalau fase vegetatif cukup pakai 10 SP saja. Namun di fase generatif kalau Sobat Tani mau menggunakan 10 SP juga tidak masalah, karena efeknya antara 10 SP dan 20 SP ke tanaman padi itu sama saja Sobat Tani. Jadi sebenarnya GIPGROW 10 SP itu sudah cukup sekali ya, baik di fase vegetatif maupun generatif. Itu kalau menurut saya pribadi, kenapa ada GIPGROW panen? Ya itu hanya sebuah teknik marketing ya Sobat Tani. Baiklah Sobat Tani, selanjutnya adalah cara aplikasi GIPGROW terutama di fase generatif. Yang pertama yaitu waktu pengaplikasiannya. Kalau saya pribadi pengaplikasiannya yaitu di saat padi bunting atau sekitar umur 55 HST. Jadi ya sekitar bunting tua ya Sobat Tani. Tujuannya apa? Yaitu untuk supaya malai itu bisa keluar serempak, kemudian untuk memperpanjang malai dan juga bisa memaksimalkan dari keluarnya malai itu sendiri Sobat Tani. Dan untuk dosisnya yaitu saya menggunakan dosis 1 saset ya per tangki 16 liter yang saya mix dengan MKP Sobat Tani. Kenapa di mix dengan MKP? Sesuai dengan penjelasan saya tadi, yaitu jaga-jaga ketika padi itu kekurangan nutrisi saat pengaplikasian GIPGROW ini, nutrisinya bisa terpenuhi ya Sobat Tani. Kemudian ini juga saya mix dengan fungisida ya Sobat Tani, supaya nanti ketika padi itu fokus di pertumbuhan, ini otomatis
daya tahan padi itu berkurang ya Sobat Tani. Jadi kita perlu kasih fungisida supaya tidak mudah terserang oleh penyakit Sobat Tani, kayak gitu. Dan untuk pengaplikasiannya ini di fase generatif akan saya aplikasikan 2 kali. Tadi di umur 55 HST, nanti jelang 2 minggu mau saya aplikasikan lagi ya Sobat Tani, atau sekitar ketika padi itu sudah mulai merunduk sedikit ya Sobat Tani, mulai pengisian. Jadi aplikasi kedua ini bertujuan untuk mempercepat pengisian, juga memaksimalkan proses pengisian padi. Dan nanti di pengaplikasian kedua ini juga kami mix dengan MKP ya Sobat Tani. Untuk cara semprotnya sendiri cukup selewat saja, jangan terlalu tebal ya nyeprenya. Saya biasanya untuk lahan luasan setengah hektar ini saya menghabiskan sekitar 6 tangki saja ya, 16 liter Sobat Tani. Baik Sobat Tani, cukup segitu dulu ya video pembahasan kali ini. Jumpa lagi di next video. Semoga video saya bisa bermanfaat kepada Sobat Tani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.